Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi kita tentang administrasi pembangunan. Fokus pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas terkait pembangunan nasional yang multidimensi. Saudara-saudara sekalian, kita tahu bahwa pembangunan merupakan suatu proses perubahan yang berlangsung secara sadar, terencana, berkelanjutan, dengan sasaran utamanya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan hidup manusia atau masyarakat suatu bangsa. Ini berarti bahwa pembangunan senantiasa beranjak dari suatu keadaan atau kondisi kehidupan yang kurang baik menuju suatu kehidupan yang lebih baik dalam rangka mencapai tujuan nasional suatu bangsa. Hal ini yang diungkapkan oleh Cokro Aminoto dan Mustopo Dijaya pada tahun 1988 yang mengutip bukunya Siagian tahun 1985. Saudara-saudara, pembangunan yang multidimensional tentunya menjadi fokus suatu negara dalam berbenah diri. Karena pembangunan multidimensional sendiri adalah perubahan dan pertumbuhan ke arah yang lebih, tentunya lebih baik, yang dilakukan suatu bangsa secara terencana yang meliputi pembenahan di berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara guna mencapai tujuan nasional dari negara tersebut. Saudara-saudara sekalian, kita tahu bahwa pembangunan nasional dilakukan dalam rangka merealisasikan tujuan nasional seperti yang tertulis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, meningkatkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Oleh karena itu, pelaksanaan pembangunan mencakup aspek kehidupan berbangsa, yaitu aspek politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan secara berencana, menyeluruh, terarah, terpadu, terhadap keberlanjutan untuk menuju peningkatan kemampuan nasional dalam rangka mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan bangsa lain yang lebih maju. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia,
pembangunan dilaksanakan bersama oleh masyarakat dan pemerintah. Masyarakat adalah pelaku utama pembangunan dan pemerintah berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing, serta menciptakan suasana yang menunjang. Kegiatan masyarakat dan kegiatan pemerintah saling mendukung, saling mengisi, dan saling melengkapi dalam satu kesatuan langkah menuju tercapainya tujuan pembangunan nasional. Oleh karena itu, pembangunan yang multidimensional pada dewasa ini meliputi pembangunan di berbagai aspek, seperti pembangunan di bidang politik, pembangunan di bidang ekonomi, pembangunan di bidang sosial budaya, dan pembangunan di bidang pertahanan dan keamanan. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, mari kita ulas aspek yang pertama, pembangunan di bidang politik. Saudara-saudara, tentunya kita tahu bahwa bidang politik merupakan salah satu aspek kehidupan bernegara yang mutlak perlu dibangun secara berkesinambungan. Ingat, berkesinambungan. Pembangunan di bidang-bidang yang lain akan sangat tergantung pada kehidupan politik yang terdapat di negara yang bersangkutan. Oleh karena itu, dalam pembangunan bidang politik, kedaulatan dalam kehidupan bernegara berada di tangan rakyat. Dan oleh karena itu, cara yang ditempuh dalam pembangunan politik harus mencerminkan proses demokratisasi. Saudara-saudara, mari kita lihat bahwa pembangunan politik mempunyai akibat yang sangat luas yang perlu dikenali dan difahami secara tepat bahwa pembangunan di bidang politik bukan hanya berlaku bagi negara-negara dunia ketiga, akan tetapi juga bagi negara-negara yang sudah maju dalam kehidupan politiknya, serta negara-negara yang sedang berkembang, khususnya negara-negara yang memperoleh kemerdekaannya setelah Perang Dunia Kedua seperti Indonesia. Saudara-saudara yang berbahagia, aspek yang kedua dalam pembangunan multidimensional adalah pembangunan ekonomi dalam rangka pembangunan nasional. Mari kita lihat bersama-sama bahwa pembangunan ekonomi yang diselenggarakan oleh suatu negara atau bangsa dewasa ini harus dilihat sebagai upaya terencana, terprogram, sistematik, dan berkelanjutan dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan mutu hidup seluruh warga masyarakat.
pada gilirannya, pembangunan ekonomi yang berhasil akan berakibat positif pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu, dituntut adanya strategi pembangunan ekonomi yang berbasis pada masyarakat. Hal ini diharapkan masyarakat segera terlepas dari permasalahan perekonomian. Saudara-saudara yang berbahagia, oleh karena itu, strategi yang mungkin dan tepat ditempuh dipengaruhi oleh banyak faktor seperti persepsi para pengambil keputusan tentang skala prioritas pembangunan. Yang B, luasnya wilayah kekuasaan negara, seperti yang ada di Indonesia. Indonesia sangat luas, terdiri dari beribu-ribu pulau kecil, dan juga pulau-pulau besar, penduduknya tersebar di seluruh kawasan pesisir, pegunungan, daratan, dan ada yang berada di pinggiran hutan. Berikutnya yang C adalah jumlah penduduk. Kenapa jumlah penduduk menjadi hal yang mempengaruhi? Karena semakin besar jumlah penduduk yang tidak bisa dilihat, yang tidak bisa tersentuh oleh pembangunan, maka diyakini bahwa pembangunan itu tidak berhasil. Berikutnya yang D adalah tingkat pendidikan masyarakat. Semakin rendah pendidikan masyarakat, maka semakin sulit untuk meningkatkan proses pembangunan itu. Yang E adalah topografi wilayah kekuasaan. Tadi di awal sudah kami sampaikan bahwa luas wilayah kekuasaan yang begitu, Indonesia yang begitu luas, kondisi topografi Indonesia mulai dari daratan, lautan, perbukitan, pegunungan, yang kemungkinan besar jalannya juga sulit untuk dilalui. Itu juga menjadi faktor yang mungkin bisa mempengaruhi. Berikutnya yang F, jenis dan jumlah kekayaan alam yang dimiliki, tentunya Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Irian, Papua, dan seterusnya tidak sama kondisi jumlah kekayaan alam. Itu juga mempengaruhi proses pembangunan. Berikutnya adalah sistem politik yang berlaku di negara yang bersangkutan. Baik itu di Indonesia, sistem politiknya seperti apa dan proses pembangunannya seperti apa. Itu menjadi hal-hal yang mempengaruhi proses pembangunan tersebut. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, dengan memperhitungkan faktor-faktor yang dihadapi, dapat disimpulkan adanya dua bentuk strategi pembangunan yang bisa ditempuh dengan cara yaitu modernisasi pertanian dan industrialisasi. Ini yang akan terjadi di Indonesia. Paling tidak di Indonesia, dalam proses pembangunan ini, kita akan memodernisasikan pertanian dan industrialisasi. Kenapa demikian? Kok modernisasi pertanian dianggap penting? Karena pentingnya modernisasi pertanian harus dipandang dari dua sisi. Sisi yang pertama berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dalam negara sendiri.
kita bisa berswasembada pangan. Sisi kedua menyangkut penumbuhan dan pengembangan agrobisnis yang menghasilkan berbagai komoditi untuk ekspor. Tentunya, kalau di Indonesia pertaniannya berkembang, selain kita bisa berswasembada pangan, sisanya bisa kita ekspor. Itu. Sebagian besar negara-negara terbelakang pernah terlibat dalam revolusi hijau. Revolusi hijau pada dasarnya bertitik tolak dari dan berorientasi pada peningkatan produksi bahan pangan. Oleh karena itu, sudah menjadi hal yang semestinya cocok kalau di Indonesia saat ini adalah mengembangkan modernisasi pertanian ini. Dengan demikian, swasembada pangan terjadi dan kelebihan dari swasembada pangan bisa kita ekspor ke negara lain. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, suatu negara yang ingin mempercepat pertumbuhan dan perkembangan ekonomi pada umumnya menempuh jalur industrialisasi. Orientasi industrialisasi dapat mencakup dua segi, yaitu orientasi produksi berbagai barang dan jasa untuk konsumsi di dalam negeri dan orientasi ekspor. Seperti yang terjadi pada pertanian tadi, di industrialisasi ini juga diarahkan menjadi dua sisi untuk pemenuhan kebutuhan konsumsi dalam negeri dan untuk ekspor. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, dalam melaksanakan industrialisasi yang mencakup berbagai sektor industri untuk menghasilkan barang dan jasa dengan pemanfaatan teknologi canggih, ada dua langkah harus pula diambil secara bersamaan. Yang pertama ialah pengembangan knowledge industries, yaitu lembaga-lembaga pendidikan formal dan non-formal seperti balai pelatihan kerja yang terkait dengan kebutuhan pasaran kerja harus mendidik kemampuan-kemampuan masyarakat Indonesia dalam rangka menuju industrialisasi ini. Yang kedua ialah menyadari pentingnya kegiatan penelitian dan pengembangan dalam sektor industri. Artinya apa? Artinya kita harus mampu untuk melihat apa yang diperlukan, apa yang dibutuhkan, dan bagaimana kita mengembangkan agar semuanya menjadi sukses, agar semuanya sesuai dengan harapan kita dalam rangka menuju pembangunan nasional. Tentunya adalah seperti itu. Sebagai aspek yang ketiga dalam pembangunan multidimensional adalah pembangunan di bidang sosial budaya. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, mengapa aspek sosial yang relevan untuk mendapat perhatian dalam upaya memilih strategi pembangunan? Ada 7 aspek yang sangat menonjol. Ialah A. Bahasa. Bahasa menjadi hal yang sangat penting. Karena di Indonesia, bahasa Indonesia adalah menjadi bahasa persatuan. Oleh karena itu, bahasa inilah yang menjadi pokok utama dalam pembangunan budaya. Agar masyarakat yang ada di Indonesia ini memahami apa yang terjadi,
mengerti apa yang dimiliki oleh daerah lain. Dalam bahasa itulah kita menjadi memahami, kita menjadi satu. Yang kedua adalah adat istiadat dan tradisi. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, sekian ratus suku yang ada di Indonesia. Sekian ratus wilayah yang ada di Indonesia. Sekian ratus daerah yang ada di Indonesia. Tentunya memiliki adat istiadat dan tradisi-tradisi yang berbeda. Oleh karena itu, dalam membangun budaya, dalam membangun sosial budaya, maka adat istiadat dan tradisi ini juga menjadi ujung tombak dalam pembangunan tersebut. Kenapa demikian? Karena daerah lain harus menghargai adat istiadat dan tradisi daerah lainnya. Itu diantaranya. Berikutnya yang C adalah persepsi tentang kekuasaan. Kita ingat bahwa di berbagai daerah yang memiliki kekuasaan, yang berkuasa, itulah yang memiliki peranan penting. Oleh karena itu, dalam membangun aspek sosial budaya ini, hal itu tidak lagi harus terjadi. Kesetaraan itulah yang diperlukan. Tidak lagi adanya tingkatan kuasa dan saling menguasai. Itu yang tentunya harus diperhatikan dalam pembangunan sosial budaya. Selain itu, ada hubungannya dengan alam. Bagaimana kita membangun sosial budaya yang berkaitan dengan alam sekitar? Masyarakat yang ada di pesisir, yang memiliki alam seperti itu, yang memiliki adat istiadat tradisi seperti itu, tentunya dalam membangun sosial budaya sangat berbeda dengan masyarakat yang ada di pegunungan, masyarakat yang ada di perkotaan, masyarakat yang ada di pedesaan, tentunya sangat berbeda. Oleh karena itu menjadi salah satu aspek yang relevan untuk mendapat perhatian. Yang berikutnya, yang E adalah locus of control. Jadi kita harus mengontrol tempat itu. Bagaimana kita mengontrol itu? Itu menjadi salah satu perhatian kita dalam membangun sosial budaya guna menuju pembangunan nasional yang multidimensi. Berikutnya yang ke F adalah pandangan tentang peranan wanita. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, banyak daerah, banyak wilayah yang tidak pernah memperhatikan kesetaraan gender. Tentunya ini akan berpengaruh negatif dalam pembangunan nasional. Kesetaraan gender ini menjadi titik pokok perhatian dalam membangun sosial budaya. Kesetaraan inilah yang tentunya akan memudahkan proses pembangunan nasional itu. Berikutnya yang terakhir, yang G adalah sistem keluarga besar. Jadi sistem keluarga besar ini bukan dalam sebuah keluarga, tapi ini adalah ada kaitannya dengan kedaerahan tadi yang terdiri dari berbagai macam masyarakat, yang tentunya ada pemimpinnya, yang tentunya mereka tunduk kepada pemimpinnya. Siapa yang menjadi pemimpin, itu maka yang harus dihormati, dan seterusnya, dan seterusnya. Padahal proses pembangunan sosial budaya itu
lebih mengutamakan kesetaraan. Itu kata kuncinya. Kata kuncinya adalah kesetaraan. Itu. Inilah beberapa aspek budaya yang relevan untuk mendapatkan perhatian. Karena dimungkinkan hal ini akan menjadi permasalahan-permasalahan, hambatan-hambatan dalam pembangunan sosial budaya sebagai salah satu aspek pembangunan multidimensi. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, sasaran pembangunan sosial budaya ialah mewujudkan masyarakat bangsa yang modern. Kata kuncinya adalah modern. Setara dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Kesetaraan. Namun, tetap mempertahankan jati diri bangsa yang bersangkutan, yang menjadikan sebagai bangsa yang khas sifatnya. Karena bangsa Indonesia, apalagi yang suku Jawa, yang memiliki kekhasan kehidupan bermasyarakat, meskipun diarahkan menjadi bangsa yang modern, maka unsur adat istiadat tadi tetap harus dipertahankan. Inilah kata kuncinya. Jadi harus tetap dipertahankan. Berikutnya, pembangunan sosial budaya ini menyangkut antara lain kesediaan menerima perubahan dalam berbagai segi kehidupan dan penghidupan, termasuk pola pikir, gaya hidup, cara bekerja, dan lain sebagainya. Saudara-saudara sekalian, kalau kita kaitkan dengan modernisasi pertanian tadi di bidang ekonomi, maka ini ada sangkut pautnya, ada kesinambungannya. Kalau pola pikir, gaya hidup, dan cara kerja tidak dibenahi, maka sulit untuk menerima perubahan modernisasi pertanian yang kita ungkapkan di awal tadi. Tentunya seperti itu. Oleh karena itu, dalam pembangunan sosial budaya ini, pola pikir, gaya hidup, cara bekerja manusia yang ada di daerah harus dirubah terlebih dahulu. Dengan pola pikir yang baru, yang sesuai dengan modernisasi, namun tidak pernah lepas dari kekhasan sifat bangsa Indonesia. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa wahana yang paling efektif untuk menyelenggarakan pembangunan sosial budaya adalah melalui pendidikan dalam arti yang seluas-luasnya. Artinya apa? Artinya di dalam pendidikan itulah bagaimana kita merubah pola pikir, pola sikap para anak-anak didik kita, generasi yang akan datang menjadi generasi-generasi yang modern, namun tidak pernah lepas dari kekhasan bangsa Indonesia. Itulah. Jadi pendidikan harus bisa merubah sikap seperti itu sebagai salah satu aspek dalam pembangunan multidimensi. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, selain masalah politik, masalah ekonomi, sosial budaya yang tidak kalah penting, aspek yang keempat dalam proses pembangunan multidimensi adalah pembangunan bidang pertahanan dan keamanan.
Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, pembangunan di bidang pertahanan dan keamanan dimaksudkan untuk menjamin bahwa kemerdekaan nasional dalam suatu bidang kehidupan seperti di bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya dijunjung tinggi oleh semua warga negara dan dapat pengakuan secara de jure oleh dunia internasional. Artinya, pembangunan pertahanan keamanan Indonesia harus diakui oleh dunia. Kata kuncinya di situ. Oleh karena itu, pembangunan di bidang pertahanan dan keamanan memiliki arti ditingkatkannya usaha untuk menciptakan ketahanan nasional yang tangguh, baik di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, administrasi pemerintahan, dan keamanan nasional. Ternyata, pembangunan bidang pertahanan keamanan ini juga mencakup permasalahan politik. Juga mencakup tentang permasalahan ekonomi. Juga sosial budaya, administrasi pemerintahan, dan keamanan nasional secara utuh. Saudara-saudara sekalian berbahagia, kita tahu bahwa ketahanan nasional merupakan suatu kondisi yang perlu diciptakan dan dipelihara secara terus-menerus. Kata kuncinya adalah secara terus-menerus, continue. Kita mempertahankan ketahanan nasional itu harus continue, tidak terputus. Ya. Ketahanan bukanlah merupakan suatu fenomena sosial politik yang tumbuh dengan sendirinya dan bukan pula merupakan suatu variabel yang berdiri sendiri. Ketahanan nasional berkaitan erat serta menghitungkan berbagai variabel dalam suatu negara. Jadi artinya apa? Ketahanan nasional itu sangat erat kaitannya dengan variabel-variabel lain dalam berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, mari kita lihat dari berbagai permasalahan yang kita ungkap tadi, dalam aspek-aspek pembangunan multidimensi, mulai dari permasalahan politik, sosial budaya, ekonomi, dan pertahanan keamanan, mari kita tarik benang merah sebuah kesimpulan daripada proses pembangunan tersebut. Di mana yang pertama adalah pembangunan multidimensional adalah pembangunan dan pertumbuhan ke arah yang lebih baik yang dilakukan suatu bangsa secara terencana, yang meliputi pembenahan di berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara guna mencapai tujuan nasional dari negara tersebut. Pembangunan yang multidimensional pada dewasa ini meliputi pembangunan di berbagai aspek seperti pembangunan di bidang politik, pembangunan di bidang ekonomi, pembangunan di bidang sosial budaya, dan pembangunan di bidang pertahanan keamanan. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, berikutnya terkait masalah pembangunan ekonomi yang diselenggarakan oleh suatu negara atau bangsa dewasa ini harus dilihat sebagai upaya terencana, terprogram, sistematik, dan berkelanjutan dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan mutu hidup seluruh warga masyarakat. Pada gilirannya, pembangunan ekonomi yang berhasil akan berakibat positif bagi kehidupan bermasyarakat
berbangsa, dan bernegara. Di mana pembangunan ekonomi harus berhasil karena alasan fundamentalnya adalah pertumbuhan ekonomi yang baik dalam mengentaskan kemiskinan, mengurangi kesenjangan sosial, tersedianya dana untuk pembangunan bidang lainnya, dan terpeliharanya ketertiban umum. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, sementara di aspek sosial yang relevan ya untuk mendapat perhatian dalam upaya memilih strategi pembangunan, ada 7 aspek yang sangat menonjol, yaitu bahasa, adat istiadat dan tradisi, persepsi tentang kekuasaan, hubungan dengan alam, locus of control, pandangan tentang peranan wanita, dan sistem keluarga besar. Selain itu, wahana yang paling efektif untuk menyelenggarakan pembangunan sosial budaya adalah melalui pendidikan dalam arti yang seluas-luasnya. Yang mana pengertian pendidikan ini adalah segala upaya yang dilakukan demi terwujudnya masyarakat modern yang didambakan. Baik itu melalui pendidikan formal, pelatihan sebagai aspek pendidikan formal, dan pemberantasan buta huruf. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, sementara sasaran pembangunan di bidang pertahanan dan keamanan adalah untuk menjamin bahwa suatu negara bangsa mampu menjamin integritas nasionalnya, menjamin keutuhan teritorial wilayah kekuasaan negara, menjamin kehormatannya sebagai negara yang merdeka dan berdaulat, memiliki kemampuan menangkis serangan yang datang dari luar, mematahkan berbagai usaha memecah persatuan dan kesatuan negara, bangsa, seperti dalam bentuk subversi, pemberontakan, dan separatisme yang mungkin timbul di dalam negeri, memelihara ketertiban umum, serta menjamin keberlangsungan hidup negara bangsa yang bersangkutan. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, demikian tadi ulasan-ulasan terkait masalah pembangunan nasional yang multidimensional. Semoga apa yang sudah diberikan menjadi pencerahan, menjadi pemahaman, menjadi salah satu rujukan dalam konsep berpikir bagaimana kita memolah diri kita, bagaimana kita memperbaiki pikiran kita agar kita bisa bersama-sama dengan pemerintah dalam mewujudkan pembangunan nasional yang multidimensional ini. Akhirnya, terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita senantiasa diberikan kekuatan untuk membangun Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.